Oke, gua Graha. Selamat datang di channel Sulpa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan sesuai dengan thumbnailnya nih, judulnya kalau misalnya lu yang mau jadi sultan sejak dini, please stay tune sampai akhir karena kita kehadiran sama Mas Graha atau Kak Graha. Masya Allah. Yuda. Jabat tangan gitu. Oke. Apa kabar Mas Graha? Sehat. Gimana kabarnya juga Yuda nih? Alhamdulillah, masih jomblo. Jangan gitu dong. Udah ada yang ngatur, tenang ya. Oh iya. Oke, Mas Graha atau Kak Graha nih. Gue manggilnya Kak aja kali ya. Bebas lah. Masih muda kan? Fleksibel. Insya Allah masih muda. Kak Graha, spill dikit dong. Maksud gue kayak lu bisa jadi sultan, emang boleh tahu nggak sih emang penghasilan lu per bulan tuh berapa sih? Karena teman-teman pasti penasaran nih berapa gitu kan. Mau bersih apa kotor nih? Kotor dulu aja kali ya. Oke, kotor ya. Per bulan pastinya per bulan sih ya alhamdulillah gitu ya. Kalau gua sih sekarang bisa mungkin 15, 20, 25 mungkin. Wah, ya bisa jadi. Berarti bisa dibilang 15 sampai 25 juta per bulan di usia 25 tahun. Oke, please buat lo yang penasaran jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, like dan komen, bahkan share kalau misalnya ada temen lo yang pengen jadi sultan juga. Oke, back to topic nih Mas Graha, Kak Graha. Boleh. Gue penasaran, maksudnya udah di-spill omset lo berapa per bulannya dari hasil kerjaan lo segala lama ini. Tapi gue penasaran sama history lo dalam kehidupan lo dari keluarga. Gue yakin pasti banyak banget insightful dari pengalaman kehidupan keluarga lo. Betul. Atau bahkan percintaan lo mungkin. Ya. Boleh nggak sih Mas kita tahu? Boleh. Okay. Tapi ya gak semua ya. Oke, yang boleh. gue di sini coba buat ngasih tahu ya, intinya setiap perjalanan hidup itu kan pasti ada butuh proses. Ya. Kadang proses itu kadang mudah, kadang tidak. Yang tidaknya ini kadang-kadang bisa ngeboosting diri gua di sini ya kan buat mencapai sebuah tujuan yang gua mau atau impian gua. Gitu. Jadi mulai mungkin kalau dari keluarga di sini ya, pertama keluarga. Gua sih di sini terlahir dari ayah dan ibu yang bisa dibilang beda agama ya di sini gua. Gue belajar banyak dari sisi kedua orang tua gue itu, ya kan, dan gue memetik insight-nya masing-masing yang memang positif buat diri gue gitu. Bahkan dari semenjak gue SMP, mungkin di sini juga buat teman-teman di sana, di luar sana gitu kan, yang ngerasa broken home I feel gitu. Gue ngerasain apa yang kalian rasain juga. Tapi gue ngeliat di sini insight balik lagi ya, soal insight gitu. Gue insight-nya di sini intinya itu yang memperkuat gue di sini. Ya bahkan bisa disebut pemikiran gue itu bisa jadi freedom gitu kan, terbebas, dan gue bisa bebas mengeksplor diri gue lebih tanpa ada yang namanya paksaan dari atas bawah kiri kanan. Gitu loh. Iya. Kalau gue ngambilnya intinya sih apa yang lo rasain, misalkan anggap itu sebuah stigma negatif gitu kan, beberapa anak di luar sana gitu kan. Tapi gue ngeliat itu menjadi sebuah apa ya namanya, bisa buat menaikkan atau meningkatkan kekuatan fisik hati khususnya ya gitu, yang itu hasil akhirnya itu buat mencapai impian itu lebih cepat sih gitu. Apa yang orang lain belum dapat pikirin, gue bisa ngelakuin itu di umur gue yang bisa yang lebih muda dibandingkan yang lain. Pada saat itu juga pastinya ya? Pada saat itu juga, gue bahkan udah mikir itu 2, 3, 4, 5 step ke depan dibandingin orangnya sejajarnya gitu. Ini mah dewasa sejak dini ya berarti ya? Oke. Iya. Wah gila, jadi history dari keluarga lu sendiri aja gua rasa kayak ombak di lautan lah ya. Ada naik, ada turun gitu kan istilahnya. Termasuk kepercintaan sama keuangan lu kah? Atau emang lu basicnya orang kaya atau orang sultan gitu kan? Ya misalnya gue sih mungkin dilahirkan dari keluarga yang cukup lah ya, dari segi finansial gitu kan. Gue juga ya alhamdulillah pernah ngerasain ya roda itu ya up and down gitu. Gue pernah ngerasain roda di atas, di bawah gitu kan. Enaknya hidup gue udah ngerasain, pahitnya pun udah. Dan insight-nya sih intinya mau atas atau di bawah itu adalah sebuah challenge menurut gue sih. Gitu. Gue nggak ngelihat di atas itu menjadi sebuah
hal yang harus gue banggain tapi enggak, tapi gue harus itu adalah sebuah apa ya namanya, gambaran kalau misalnya gue tuh lagi dicoba sebetulnya di sini. Jadi gue nggak bisa harus mandang tuh kayak oh gue lagi bagus nih, enggak. Tapi tetap itu menjadi sebuah kehati-hatian buat diri gue, buat bisa mikir ke depan. Dan sih udah full package ya. Walaupun mungkin gitu kan banyak banget yang ibaratnya baper-bapernya, jatuh bangunnya gitu kan. Tapi tetap ya ada support system dari percintaan. Keuangan, spill dong, lu pernah megang uang paling dikit itu berapa sih sebulannya? Dulu waktu gue belum setelah lulus ya, gue kan di sini lulusan pandemi, ya kan sedih banget gue aja. Iya, anjir lulusan corona ada ya. Lulusan pandemi gitu kan, sidang minggu depannya itu kasus pertama yang di Jakarta. Ya kan itu feeling gue langsung gak enak dan bener aja kan, itu langsung kayak boom lockdown gitu, lockdown ya. gitu kan, itu besar-besaran banget dan itu bener-bener kayak mungkin ya itu gue tadi bilang titik roda gue di bawah. Berapa tuh kalau dinominalin? Nominalin 500.000 per bulan. Coba di usia lu berarti udah 21 satu tahun. 21-22 lah ya kurang. Lu ngerantau atau emang kan Mas Graha ini, Kak Graha ini kan emang orang Bogor nih. Lu berarti kuliahnya di Bogor apa di? Gua kuliah ngerantau, BTW gua di Universitas Pajajaran di Jatinangor. Wah gila sih, 500.000 untuk anak rantau gimana tuh ya? Gitu sebulan loh, bukan seminggu. Betul. Tapi itu posisinya pas gua udah di rumah ya, kan abis sidang gitu kan. Kayak gua udah benar-benar coba nyelesain sisa-sisa kayak apa namanya, revisi skripsi, ijazah segala macem gitu kan. Itu gua balik, itu gua sekalian cari-cari kerjaan itu ya gua megang cuman segitu itu uang tuh. Gitu. Oke, gua ngopi dulu lah. boleh. Aduh, buat teman-teman yang misalnya mau ngopi juga boleh banget langsung aja datang ke Rumah Seduh, ada di Bogor karena ini ada 2 tempatnya, ada di Jalan Sancang sama ada di Panduraya. Jadi please kalau lu ke Bogor mampir ke sini ya, ada di deskripsi bio kita. Balik lagi nih ke Kak Graha. Oke, gimana? Kita sebelum masuk ke segmen mitos atau fakta, nantinya kita akan bongkar pengetahuannya Mas Graha, Kak Graha. Oke. Gue penasaran sama satu titik yang dimana adalah pernah gak sih lu merasa kayak mau bunuh diri karena lu speechless, nggak pernah atau bahkan nggak megang uang yang cukup untuk sebulannya? Bahkan berulang kali gue ada terjadi mungkin kayak breakdown banget di hidupnya gue gitu kan. Titik dimana gue yang terendahnya tadi itu gue bener-bener kayak hopeless itu ada pasti. Gitu kan, hopeless itu ada, kayak gue juga mikir kayak wah teman-teman di luar sana gue di Instagram udah pada update punya kerja, makanya gue sempat off ya kan. Gue sempat off sosmed, gue coba di sini memperbaiki diri dengan mendekatkan diri kepada agama, ke orang tua atau ke orang-orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi baik dalam segi agama maupun pekerjaan. Gitu. Gue coba dan gue jatuhnya kan di sini, sorry gue anak tunggal ya. Sekali lagi gue di sini gue anak tunggal gitu kan. Dong warisannya. Enggak kasih gitu. Ya gue di sini. Jadi gue mikirin maksudnya anak tunggal ini kan beda dengan orang yang mungkin punya adik, punya kakak. Mereka punya yang namanya tempat sharing itu di rumah. Ya kan? Sedangkan kayak I have nothing waktu itu tuh. Gue nggak punya siapa-siapa di rumah. Karena posisinya pun nyokap gue itu udah nggak sama gue sekarang. Nyokap gue itu di kampung, ya kan, di Sumedang. Sedangkan kalau gue di Bogor sendiri, gitu kan. Kalau gue jadi kayak gue mentok-mentok sharing sama teman, dan sama temen tuh nggak bisa nge-spill semuanya dong gue ya kan. Hanya yang ya inti-intinya aja yang bisa nge-boosting gue, yang gue butuhin saat itu seperti kayak pekerjaan. Intinya sih ke situ ya. Gitu. Kalau untuk ke apa namanya, buat ke hati pikiran mungkin lebih ke ibadah sih. Masya Allah. Itu yang gue kencengin sih di situ sih. Gila, ujung-ujungnya yang di atas juga ya. Betul ya gitu sih. Oke, kalau gitu kita bakalan ngulik ke Kak Grahanya nih untuk di mitos atau fakta, seberapa knowledge dirinya Kak Graha ini dalam kehidupannya. Are you ready? I'm ready. I'm trying to be ready. Oke, you try to ready. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Jeng. Oke, kali ini kita udah masuk ke segmen mitos atau fakta, dan sesuai dengan yang tadi gue bilang, kalau misalnya Kak Graha akan kita kasih pernyataan dulu dari 3 pernyataan. Siap ya? Oke. Kalau gitu kita masuk ke pernyataan pertama. Kak Graha, mitos atau fakta kalau misalnya gaya hidup atau bukan dari ngopi di coffee shop adalah kebutuhan hidup yang wajib jadi agenda kumpul sama sohib? Mitos. Kenapa tuh? Menurut gua untuk bisa melakukan hal itu nggak perlu di tempat coffee shop aja, like
tempat manapun itu bisa, Iya. asal membuat kenyamanannya. Intinya sih nyaman. Kalau di mana tempat itu nyaman, untuk sharing itu pasti akan lebih serius dan masuk sih. Oh. Untuk ngebahas apapun Iya, menurut bener. gua. Bahkan depan rumah kopi 5.000 pun jadi, gitu. Liong pun jadi. Iya lah. Iya. Kan itu makin sempurna kan? Betul. Cinta dong. Kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Oke, Iya, kita iya, masuk ke pernyataan kedua. Kak Graha, mitos atau fakta kalau misalnya punya mobil adalah gaya hidup yang jadi syarat wajib ada kalau misalnya kamu mau jadi sultan. Kalau itu fakta sepertinya. Yes. Berarti itu kebutuhan ya? Udah, jadi mungkin gini ya, kalau dulu sempat mobil itu mungkin menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Oh, oke. Tapi untuk saat ini itu mungkin sudah menjadi sebuah primer sih, kalau menurut gue ya. I see, ya, Sih, ya, ya, ya. gitu ya. Karena banyak sekali pertimbangan di luar sana ya kan yang mungkin lebih melihat untuk kegunaan suatu barangnya itu untuk fleksibilitas. Kayak contohnya daripada gua kehujanan naik motor gitu kan, dengan sama-sama mohon maaf kalau misalkan mengambil proses yang kredit, kenapa nggak sekalian mobil aja kalau memang harganya terjangkau. Oh iya sih, benar sih. Betul, Make sense gitu sih, kan. make sense ya. Nggak kehujanan, nggak kepanasan, ya kan. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal mobil yang contohnya benar-benar itu mobil murah atau irit, itu bisa menjadi pilihan atau opsi lah. Iya. Gitu. Iya, Kenapa iya, bisa benar. dianggap menjadi sekarang kebutuhan premier? Iya ya, daripada Yes. nyicil motor mendingan nyicil mobil. Yes. Nggak kehujan deh. Iya, betul. Anjing gue mikir. Oke, kalau kita Iya. masuk Makanya ke- gue bilang fakta itu. Iya bener, fakta ya. Yes, yes. Masuk ke pernyataan ketiga. Iya. Mitos atau fakta kalau misalnya belajar dari pengalaman adalah basic kebutuhan hidup jadi orang sultan. Yes, itu fakta sih. Kayak hidup lo banget berarti ya? Pengalaman itu mengajarkan segalanya sih, Oke. gitu kan. Intinya seperti itu. Lu ada sekarang karena pengalaman lo. Termasuk percintaan ya? Ya, termasuk lah. Ada beberapa ya masuk. Gitu kan. Wah gila sih, ini daging semua ya mitos Iya, atau iya. faktanya. Thank you tim Iya, kreatif. iya. Wah, anjir, Sparga. Oke, kalau gitu Kak Graha, kita udah beres segmen mitos atau faktanya. Oke. Kita akan lanjut ke obrolan selanjutnya. Oke, kita balik lagi ke topik nih, Kak Yes, Graha. yes, Kalau yes, misalnya yes. tadi gue ada penasaran sih, maksud gue ini kan kita yang membahas soal sultan. Yes. How to be sultan di era yang sekarang menurut gue penting banget sih. Betul. Apalagi background ekonomi lu mungkin bisa dibilang dulunya biasa aja atau mungkin Yes. ada kadang di bawahnya. Betul, up and down lah intinya. Up and down, dan lu sekarang jadi sultan. Maksud gue adalah, tadi lu bilang kalau misalnya ternyata punya mobil, itu udah jadi kayak wajib ada untuk kalau lu yang udah mau niatan jadi sultan. Betul. Why? Maksudnya di luar dari tadi lu udah nge-spill itu, daripada kita nyicil motor, mendingan kita nyicil mobil karena nggak kehujanan. Ada lagi nggak sih kira-kira? Oke, jadi sih sebenarnya itu juga sebagai mungkin kalau untuk saat ini ya mungkin di zaman sekarang ini yang gue lihat sih kayak apalagi sebagai laki-laki ya, Iya. di sini sebagai laki-laki yang ujungnya pasti berkeluarga. Oh iya sih, Ya kan? benar. Iya. Ujungnya berkeluarga gitu kan. Sedangkan logikanya keluarga mana sih yang nggak mau contohnya kayak misalkan gue punya istri kelak gitu kan, Amin. itu bisa memberikan gue kenyamanan. Setidaknya kalau misalkan kenyamanan di jalan itu gue bisa ngasih gitu minimal. Iya. Minimal antar jemput itu dia nggak ngerasain kepanasan yang tadi gue bilang, kehujanan, ya kan. Setidaknya gue bisa tahu kalau gue itu care sama keluarga atau orang tersayangnya gue gitu loh. Minimal di situlah ya Iya, kan pemikirannya bener, gitu bener. kan. Selain kayak misalkan contoh misalkan tadi harga motor kreditnya DP-nya hampir sama kalau sistem kredit gitu dengan mobil, karena memang khususnya segmen per DP-an itu ya fleksibel sih gitu. Bahkan udah ada yang sampai seperti motor sekarang harga mobil itu. Jadi benar-benar bisa jadi pilihan. Iya ya, motor gede Yes, gitu kan. yes. Wah, gila. Gitu. Gitu Oke. sih kurang lebih ya. Berarti emang insight yang lainnya itu adalah lu kalau mau ngasih kenyamanan ke orang yang kita sayang ya, Betul, that's it. jatuhnya ya. Oke. Nah, ini kan udah bahas mobil. Maksud gue kayak lebih dari lu sendiri udah bilang ini fakta. Rekomendasi mobil yang layak, mungkin ini buat orang tua cocok banget untuk ke anaknya juga untuk kenyamanannya di jalan. Betul. Gitu. Itu istilahnya ada nggak sih Kak Graha gitu istilahnya rekomendasi mobil? Wah, sebetulnya kalau rekomendasi mobil sih di sini banyak sekali gitu kan. Tapi kan di sini balik lagi kepada segmentasi. Serta Oke. di sini juga kita yang balik lagi ke terjangkau. Sultan sejak dini. Iya ya sih, kan? iya, benar, Iya, benar, ya benar. kan. Yang intinya yang terjangkau dulu atau first buy atau pembelian pertama. Oke. Ya kan, di mana pembelian pertama itu kan di sini konsumen khususnya akan membeli itu kan harus tahu yang intinya luar dalamnya. Ya kan, agar puas gitu kan dan tidak merasa terbohongi. Iya. Gitu kan sepertinya. Kayak contoh, di sini pasti
rekomendasinya itu Daihatsu sih, salah satunya ya. Itu. Mengapa Daihatsu? Ya kan, karena Daihatsu adalah salah satu produk mobil di Indonesia yang dipasarkan sekarang dengan harga paling murah. Dan itu sudah based by fakta. Wah, gila. Gitu. Iya. Contohnya sekarang itu anggaplah mobil yang termurahnya itu sekarang adalah Daihatsu Ayla. Dengan harga range itu masih di harga 130 juta. Dan kurang lebih dengan DP minim itu bisa dengan DP-nya hanya 2 juta bahkan 3 juta. Sebulan? DP-nya. Oh, DP-nya, oke. DP-nya itu sama dengan DP motor. Oh. Yes. Oh, Ya kan? Iya, bener. Contoh gue nyumbutin brand motor apapun itu ya Matic lah anggap ya kan. Gitu kan. Itu paling start DP-nya ada yang bisa 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Ini mobil aja udah bisa 2 juta sekarang. DP bisa 2 juta. Oke, itu Ayla. Yes. Oke. Ada lagi nggak rekomendasi Oh apa? pasti, itu untuk Ayla kan memang segmennya untuk yang lebih ke anak muda. Oh, anak muda, karena ya. emang itu kan 5-seater kan, Iya. ya kan hanya 5 bangku gitu Iya. kan. Model pun compact sekali, ya kan untuk dibawa kemana-mana gitu kan. Dan sedangkan kalau misalkan di sini kalian untuk yang memikirkan lebih ke keluarga, bisa membawa utility atau isi yang lebih banyak gitu kan, memikirkan dimensi, itu bisa langsung ke yang Sigra, Astra Daihatsu Sigra. Nah, dia itu yang 7-seaternya gitu Yud jadinya. Iya sih, agak gede. Yes. Bagasinya juga luas deh. Yes. Iya, bener-bener. Jadi nah, itu kurang lebih karena masih tergolong dalam LCGC. Ya, mobil LCGC. Jadi LCGC itu adalah low cost green car. Di mana low cost green car itu harusnya kurang lebih 80% itu menggunakan komponen lokal. Jadi harganya sangat murah. Sekarang makanya saya itu Graha ya di sini contohnya ini bisa ngasih tahu bahwa by fakta dan data mobil yang paling murah itu yang sekarang dipegang Ayla dan Sigra di Indonesia ya khususnya. Ayla dan Sigra. Yes. Sigra range-nya berapa emang? Range itu sekarang dari mulai 140 juta, bahkan 130 sorry, 130 sampai yang tertingginya itu sekarang di 170 juta atau 80 juta. Berarti bisa dibilang daripada beli Ayla mendingan beli Sigra ya? Yes, kalau betul kalau memang foto untuk dimensi ya, Iya, gitu kan, atau lebih ke penggunaannya, betul sih, lebih ke Sigra gitu kan. Tapi kalau misalkan Ayla tadi kan mungkin lebih ke jiwanya yang anak muda, kayak iya sih, emang bener-bener. belum berkeluarga, Iya. mungkin ya untuk utility misalkan untuk kuliah, gitu kan, untuk hangout gitu kan dengan teman-teman sih itu mungkin udah jadi suatu referensi yang bagus sih. Iya. Yes. Kayaknya kurang lengkap kalau nggak ganjil deh satu lagi deh. Oke. Sekarang mungkin ada satu lagi, mungkin kita naik kelas sedikit lah ya. Oke, Tadi boleh. kita ngomongin LCGC atau low cost green car gitu kan, makanya sangat terjangkau dari segi DP maupun angsuran mungkin ya. Kalau kredit ya di sini ya, gitu. Ada satu yang itu sekarang yang mungkin baru keluar itu tahun kemarin. Itu namanya Astra Daihatsu Rocky. Ya, Rocky. Iya, yang kayak Jeep. Yes, Oh, iya betul. oke, Karena terus? Rocky ini mungkin kalau misalkan kalian yang belum tahu nih di luar sana gitu kan, itu mereka punya histori Rocky itu ya. Jadi kalau dulu itu bentuknya memang pure Jeep dia itu kan, dia modelnya gitu kan, dan emang itu untuk di perjalanan atau di tracknya itu mungkin yang lebih ke ekstrim ya, gitu ke bebatuan, pegunungan. Tapi kalau sekarang itu sudah dijadikan mobil yang compact, city car. Jadi memang untuk di sini segmennya pun itu di-press lagi gitu kan agar bisa dirasakan khususnya kepada anak-anak muda gitu loh. Iya. Sekarang itu. Range-nya? Gitu, betul. Gue jadi kayak pengen beli deh. Beli dong. Waduh. Gitu kan best price lah nanti. Bisa aja. Iya. Oke. Ya untuk Range Rocky masih termasuk di sini mobil yang termasuk dengan fitur, kenyamanan, keamanan pastinya gitu kan. Itu sudah lengkap sekarang itu untuk range harga itu di 220 sampai 280 yang tertinggi, dan itu belum dengan potongan ya dan promo diskon. Iya. Jadi kalau kita ambil yang tipe terendahnya itu kurang lebih masih di bawah under 200 loh. Dan bisa ngerasain itu dengan fitur yang komplit, kenyamanan yang lebih di atas mobil LCGC ya. Iya, Ayla betul. Sigra, namanya Ayla Sigra, kita kan memang di sini tadi balik lagi ya Yud ya. Itu kan peruntukannya untuk mobil first buyer. Oh, iya, Ya kan oke. yang ingin yang pastinya juga memikirkannya itu tentang keramahan dalam DP dan angsuran ya. Keramahan cuan. Betul gitu kan. Lebih ke situnya. Tapi kalau misalkan di sini kayak saya butuh yang lebih untuk kenyamanan, keamanan, bahkan untuk ke gaya dan lifestyle, mungkin Rocky is the answer gitu atau jawabannya. Gue mau dong di spill price-nya tadi berapa? Lu belum bocorin nih. Tadi yang Rocky tadi gue bilang kan itu masih kalau misalkan di Under tipe 200 kan ya? banyak tipe kan, Oh. banyak tipe kan dari mulai yang terendah, tipe tengah hingga yang tertinggi. Sedangkan kalau untuk tipe terendah itu dari mulai harga 220, sedangkan yang tertingginya itu di 270 sampai 80. Tapi kita anggaplah dengan tipe yang terendah belum dengan promo tadi Iya, yang gue bilang itu bisa masih under 200 jatuhnya.
Gila sih ya Allah, pengen banget gua beliin dong guys. Oke. Yes, Wah, gitu ya. ini menurut gua jadi apa ya? Emang penting sih ya kalau misalnya lu mau jadi sultan juga ya lu harus tahu kalau apa yang mau lu beli itu worth it untuk kehidupan lu juga pastinya ya. Betul. Gue boleh nambahin nggak sedikit? Apa? Nah jadi kenapa gue juga harus ngerekomendin Astra Daihatsu? Kan kita juga mikirin yang namanya after sales, betul nggak sih? After sales itu termasuk dari mencakup dari perawatan, harga jual, itu harus tahu loh. Maksudnya track recordnya. Ya kan, sedangkan untuk brand-brand mobil di Indonesia itu mereka punya ATPM. ATPM itu adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memproduksi mobil itu. Atau sebuah brand. Sedangkan kalau misalkan Daihatsu itu dipegang oleh Astra International. Yang sudah dibangun di Indonesia itu dari mulai tahun 90-an dan ditunjuk oleh Jepang langsung untuk mengelola produksi Astra Daihatsu di Indonesia. Lebih tua dari gue ya? Yes. Dari bahkan lu juga. lebih betul. Kan Anda lebih tua dari saya. Betul. Gitu. Ya intinya gitu, maksudnya kita harus tahu ATPM-nya gitu kan. Karena balik lagi ya kan, ketika kita contohnya mau menjual, ketemu harga mobil yang saya beli tiba-tiba mau dijual udah puas pakai 3-4 tahun jatuh, itu kan jadi pertanyaan. Gua rugi dong. Iya. Tahu gitu gue mendingan beli mobil yang udah jelas historinya di Indonesia khususnya gitu kan. Nah itu makanya untuk Astra Daihatsu itu sudah jelas sekali. Gitu. Dan sudah banyak terbukti bahwa kisaran pasar untuk harga jualnya pun tidak mengecewakan. Oke. Nih Mas Graha, sebelum kita masuk ke segmen games, gue ada 2 pertanyaan nih jadinya. Boleh. Dari omongan lo sendiri yang statement, maksud gue adalah kayak lo dari tadi udah ngasih kita rekomendasi untuk ini mobil yang cocok untuk lo ini kayak gitu kan. Yes. Misal anggaplah gue tuh masih kayak mahasiswa atau pelajar yang let's say uang jajan gue sebelumnya sebulannya itu adalah 1 sampai 2 juta. Make sense gak sih atau gimana sih caranya biar gue bisa punya mobil sendiri walaupun dari hasil uang jajan orang tua gue? Oke. Jadi sih itu bisa dimulai dari sejak dini mungkin ya. Mungkin kalau kita kepikiran itu kan untuk sesuai dengan SOP-nya pemerintah dalam memiliki kendaraan itu kan harus terpatok dengan SIM kan. Anggaplah 17 tahun ya kan. Resminya atau 18 tahun untuk mobil. Ya kan ya anggap dari hitungan dari umur 18 tahun ya kan. Berarti kurang lebih ketika SMA dong umuran segitu ya kan. Ya kalau memang dari SMA itu sudah memiliki keinginan ingin memiliki sebuah mobil itu bisa menyisihkan uang jajan itu dengan sangat gampang sih untuk mobil LCGC khususnya ya. Itu sangat terjangkau sekali untuk anak-anak muda gitu. Dengan menyisihkan kurang lebih ya sehari 50 sampai 100 ribu ketika kuliah itu bisa bahkan ambil DP. Kan intinya kan kalau misalkan di sistem perkreditan itu kan kalau ada kredit itu itu semakin tinggi DP angsuran semakin rendah dong. Ya kan? Bener dong, bener. Gitu kan. Nah bisa kalau misalkan tadi contoh anggaplah mobil Ayla, Ayla itu DP-nya hanya di 3 juta, angsuran di 3,3 5 tahun. 3,3. Anggaplah ya, kurang lebihnya segitu ya. Anggap 3,3 5 tahun. Coba kalau misalkan kalian menabung dari SMA, lalu misalkan beli atau DP-nya itu di kuliah, itu bisa dikalikan udah berapa? 10-20 juta mungkin. Itu akan lebih nge-price angsurannya. Bener sih. Dia lebih ringan lagi gitu kan. Bahkan bisa sampai kan kalau misalkan ya anggaplah ini anak nabungnya keras gitu ya. Bener-bener pengen banget gitu kan. Tiba-tiba punya DP 80% dari harga on road. Itu di jalan bisa cuma 500 ribu sebulan. Emang ada 500 ribu sebulan? Ada dong. Bisa dong. Jadi possible possible gitu loh kalau soal kayak gitu. Gimana orangnya aja pengen nggak? Gitu kan, pengen ngambil sistem seperti apa gitu kan. Kalau gue sih di sini cuma bisa kasih suatu solusi yang pasti sih. Di situ sih. Kebutuhan disesuaikan dengan kemampuan. Itu aja. Simple. Siap, benar-benar. Iya kan? Nih, tadi kan kita udah bahas salah satu trik gimana jadinya lu bisa jadi sultan sejak dini nih guys. Dan kita udah banyak banget ya belajar soal otomotif, soal mobil, bahkan soal Daihatsu yang gue baru tahu sekarang juga. Yes. Kak Graha, boleh nggak sih di spill IG-nya sama kira-kira kita boleh nggak sih DM-an? Boleh banget. Jadi yang mau konsultasi, bertanya mengenai mobil, otomotif ataupun apapun atau mau sharing pun saya open sharing ya. Gue open sharing di sini ya. Untuk siapapun itu bisa coba hubungi di @graha_daihatsu. Instagramnya di situ. Atau kamu juga bisa langsung aja klik di link yang ada di deskripsi kita atau yang ada di atas nih di video gitu kan istilahnya. Tapi nih Kak Graha, kita masuk ke segmen games. Maksud gue itu kan tadi kita udah kayaknya bahasanya daging banget
ya guys. Oke. Kita butuh pencairan gitu Oke, kan. ice breaking lah ya. Iya, kita Oke. butuh ke games kali ya. Oke, boleh. Siap ya? Kayak gimana tuh game? Jadi gamesnya itu nanti Kak Graha kita kasih 3 pertanyaan. Setiap pertanyaannya dikasih 2 pilihan. Oke. Dan topiknya pertanyaannya bebas, jadi nggak harus soal sultan lagi. Oke. Gak apa-apa? Jawabannya yes or no atau gimana? Jawabannya dari 2 pilihan ini. Oke. Sama alasannya ya ntar ya. Oh, alasannya oke. Siap? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke, kita udah masuk ke segmen games. Kali ini kita langsung aja bongkar seberapa apa sih bahasa Indonesianya calei? Alay apa? Oh, alay ya? Enggak, gue nggak tahu sumpah ya, gue ngasal itu. Maksud gue kayak kan kayaknya tadi wise banget ya Kak Graha ini gitu kan. Kita coba bongkar seberapa wise Kak Graha. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng. Kak Graha, kalau misalnya lu dikasih 2 pilihan untuk keluarga, yang mana yang lo pilih? Antara untuk ketemu ibu atau ketemu bapak lo? Ibu. Why? The real support system yang tahu A sampai Z-nya diri gua adalah ibu gua. Dan surga lo ada di telapak kaki ibu. Ibu, Masya ya kan Allah. by religion juga kan ada kan yang konteksnya itu. Ibu baru bapak. Gila ya, udah cuannya banyak, agamanya kuat, iri Amin, mata amin. Graha anjir. Amin. Gila. Amin ya. Oh, Gitu. oke. Ini gue gak mau ngulik lagi ya. Kita Oke. masuk ke pertanyaan kedua. Oke. Jeng. Kak Graha, lu mendingan selingkuh Oke. atau diselingkuhin? Gue lebih baik diselingkuhin lah. Kenapa? Gua? Kan sakit. Ya sakit, setengahnya gue nggak berbuat dosa lah. Atau nggak nyakitin orang lain gue sumpah. Oh, Karena gue serius lu? paling anti nggak mau nyakitin orang lain gue. Tapi pernah selingkuh? Jujur pernah gue. Oh, Gue nggak karena- munafik lah. karena Iya. udah pernah selingkuh Iya, itu. karena gue ngerasain Oh. lah gitu. Jadi gue juga sekarang kan juga ya umur juga nggak muda lagi lah. Ya, Uh-huh. jadi gue sih lebih baik nggak mau nyakitin orang lah. Oh, Anda udah sadar tua ya? Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Iya. Jeng. Ah. Kak Graha, lu lebih suka pakai pengaman atau enggak pakai pengaman? Fuck. What the fuck is this, bro? Apa aja lo Iya. ya? Serius lu? Iya. Gila. Tapi kalau untuk mobil mah tetap dong harus ada yang aman dong. Sit down number one lah itu lah, ya kan. Kan konotasinya ke sono. Betul. Oh iya benar. Pakai pengaman, nggak berarti pakai pengaman nih jadi contohnya kalau kayak gitu aja. Berarti lu milih. Pengaman, gue tarik jadi pengaman. Oh, Karena iya. konteksnya mobil pengaman. Oh. Wajib. Oh. Seat belt. Tadi langsung kebongkar ya antara. Iya. Oke guys, kalau gitu, aduh gue juga. Oke, kalau gitu kita udah beres ya guys segmen gamesnya. Oke. Cukup seru menurut gue. Oke. Jadi pakai pengaman atau enggak? Pakai pengaman wajib ya, itu ya. Biar aman gitu Biar kan aman ya. Biar aman gitu kan di perjalanan. Biar gak gacor kan? Betul. Iya. Oke Kak Graha, sebelum kita tahu terakhir video dari kali ini gitu kan, obrolan terakhir gitu. Ada 2 pertanyaan terakhir lagi. Maksud Oke, gue oke. kayak gimana sih Kak Graha dari lo pribadi, lo udah ngerasain jatuh bangunnya dan mungkin teman-teman kita juga yang lagi nonton lagi survive untuk bisa masuk ke kategori sultan sejak dini. Oh, oke. Gitu. Maksud gue oke, prioritas yang pertama misalnya salah satunya kebutuhan primernya mobil. Oke. Ya kan, mobil, rumah, apalagi sandang pangan papan gitu lah. Betul, Gitu istilahnya. Nah, maksud gue dari lu pribadi, how to your manage your financial atau how to your manage your life untuk bisa jadi sultan sejak dini. Oke, sebetulnya sih kalau misalkan intinya sih kalau misal mau jadi sultan sejak dini, ya kan tekan-tekanlah yang namanya gengsi sih. Oh, oke. Ya, kalau gue sih lebih milihnya lebih ke peruntukan gua yang ngerasa nyaman itu gua nggak perlu ikut-ikutan orang lain seperti apa ya kan. Karena kan mungkin di sini juga ada yang namanya strata lah ya, gue bilang ya kan, ada strata bawah, tengah, atas gitu kan. Even misalkan contohnya gue Yes, ngeliat yes. kita terus ngeliat ke atas itu kan akan ada habisnya Yud. Ya kan, seenggaknya kita yang balik lagi kan kita bisa merasakan sultan itu ya kan sesuai dengan kemampuan. Mau segimanapun kemampuan lo, tapi ketika lo mensyukuri itu lo bakal jadi sultan gitu loh. Iya sih, benar Ngerti nggak sih lo? Yes. Itulah yang gue lihat. Jadi untuk manajemen tuh intinya ya, kalau buat diri gue ya di sini itu
Intinya ya gak usah gengsi lah gitu kan. Apa yang lu dapat ya syukuri gitu kan. Ya ketika lu syukuri itu ya lu menjadi sultan menurut gua. Gitu loh. Karena kalau lu ngeliat ke atas gak ada habisnya. Ketika lu ngeliat ke bawah pun gak ada habisnya gitu. Tergantung lu mau ngeliat ke atas atau ke bawah. Kalau gue sih ngeliat selalu ke bawah ya. Gitu. Insya Allah kalau misalnya gue ngeliat ke bawah itu lebih banyak yang bersyukur jadinya. Ah gila, ini kalau di kita potong jadi cuplikan di TikTok rame kali ya. Amin. Iya. Wah gila sih, lu keren juga sih ya Kak Graha. Oke, kalau gitu last question dari gua Kak Graha. Please. Kenapa kita harus punya mobil sebagai standar kehidupan sultan sejak dini? Oke, selain dari jawaban yang mungkin dari previous ya, tadi yang kita udah bahas, gitu kan. Yang pasti yang pertama tadi soal kegunaan, ya kan. Kegunaan itu sekarang mobil itu sekarang sudah menjadi primer atau kebutuhan, ya kan. Yang tadi selain dari yang namanya kita bisa itu jadi nggak kepanasan, ya kan, nggak kehujanan. Fungsinya lah ya, kita lihat dari fungsinya. Udah gitu juga untuk soal mobil itu pasti yang intinya komponennya itu lebih kuat ketimbang motor di sini ya kan. Iya. Betul, tapi tergantung juga sama dari perawatan atau kegunaan orang yang menggunakan tersebut ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan kita ngerawat motor dan mobil itu pasti lebih worth it lebih merawat mobil. Gitu loh. Kita ya anggap kita ngerawat motor tetap kehujanan mau gimana pun atau kepanasan gitu kan. Kita nyicil motor kita tetap kehujanan, kita tetap kepanasan gitu kan. Gitu kan. Sedangkan kalau kita ngerawat mobil itu sudah jelas, gitu kan. Iya. Fungsinya sudah jelas gitu. Mau gimana pun nggak bisa ngalahin gitu kan. Fungsinya itu. Gitu. Dan ditambah lagi ya kan, selain untuk diri sendiri kan juga fungsinya untuk juga banyak kan gitu ya. Apalagi di sini misalnya kita punya keluarga, keluarga besar gitu kan, yang dimana kita bisa punya momentum. Itu bisa barang-barang yang tadinya jatuh ya motor kita harus pakai 3 motor. Gitu kan. Macet kepisah beda Google Map ya kan, ada yang nggak bisa baca map, ada yang kagak gitu kan, yang ada nggak jadi ya kan momen keluarganya. Kalau naik mobil kan jelas semua masuk jadi satu. Ya kan di situ ya kan kita bisa nentuin kemananya bareng, momentumnya dapat bareng. Nah itu lebihnya. Dan ada satu lagi kalau gue boleh tambahin. Apa tuh? Lo bisa jadi investasi kesehatan sejak dini juga. Betul, gue setuju sih. Ya kan tadi dari mulai kepanasan sama kehujanan itu kan juga bisa ke kesehatan dapat dampaknya itu kan. Gitu. Please be wise, kalau misalnya lu emang udah mau start dari sekarang bisa jadi sultan, jadi smart sultan juga. Big think banget deh, apalagi buat kamu ini para orang tua, mami, daddy, dan lo yang masih remaja, beli sesuai dengan kebutuhan hidup lo. Kalau memang itu mobil jadi prioritas pertama, mendingan langsung aja cari dan mungkin bisa aja langsung konsultasikan ke Kak Graha ya. Boleh. Gila, di Instagram Graha Daihatsu. @GrahaDaihatsu. Mantap. Gitu. Atau lo bisa langsung aja cek link di bawah ya. Boleh. Aduh, males kan lo buka aplikasi, mendingan langsung one tap one click. Yes, gitu. Oke, kalau gitu Kak Graha kita udah masuk ke penghujung video. Obrolan kita udah selesai, Masya Allah. Gue banyak banget sih ngambil dagingnya. To be honest aja gitu istilahnya. Dan kan. gue juga terima kasih nih sebelumnya nih udah mau diundang, dijamu dengan baik lah di sini ya. Gue juga di sini sharing ya untuk kebaikan semua orang lah di sini gitu kan. Kalau orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu kan, itu gue juga jatuhnya udah kasih kebaikan lah. Amin. Buat orang di luar sana. Yes, itulah. Minimal nggak dapat orang, dapat pahalanya. Ujung-ujungnya cuar. Iya gitu. Oke, kalau gitu buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan langsung aja follow di @GrahaDaihatsu. Dan terima kasih juga untuk Rumah Seduh. Luar biasa banget, tempatnya comfort banget, minumannya enak banget, kopinya dan dagingnya. Gara-gara ngomong daging ya kan, daging. Makanannya semuanya enak, bisa sharing food juga. So please mampir aja langsung ke Rumah Seduh dan langsung mampir ke Instagramnya Kak Graha Daihatsu. Mas Graha, Kak Graha, thank you so much. Thank you juga lo Yud, ya. Sehat-sehat terus, lancar pekerjaannya. Amin. Doa yang sama buat Yuda. Kapan nikah? Nyangkul dulu. Kamu jadi sultan. Apa nanam dulu? Ya sama lah. Oke, see you next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.